Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debi Satria dari kelas KPI 7C. Nah, di video kali ini saya bakalan presentasikan rencana bisnis dan rencana pesan bisnis. Nah, sebelum saya membahas mengenai rencana pesan bisnis dan rencana bisnis saya akan membicarakan mengenai latar belakang dari bisnis saya. Di sini saya memilih bisnis sepatu, karena sepatu bisa dibilang merupakan alas kaki yang populer saat ini. Mengapa banyak orang yang memilih bisnis sepatu? Nah, hal ini karena alas kaki maksudnya tersebut merupakan kebutuhan utama manusia, di mana manusia memerlukan sepatu untuk beraktivitas sehari-hari, seperti untuk kegiatan olahraga, jalan-jalan, rekreasi, berpergian, hingga pergi ke kantor. Nah, pendek kata, dengan rasa ketertarikan terhadap sepatu yang besar sedari dulu, membuat saya mempunyai impian untuk mempunyai usaha berjualan sepatu. Nah, tapi karena keterbatasan dalam modal memproduksi sepatu, yang saya mulai dengan menjadi reseller. Ya. Alasan lainnya adalah karena daya beli terhadap sepatu masih sangat tinggi, karena setiap orang sedikitnya pasti memiliki satu pasang sepatu baru setiap tahun. Nah, di bisnis saya ini saya memiliki visi dan misi tentunya. Yang pertama itu visi. Nah, visi dari perusahaan yang akan saya bangun ini, yang pertama itu mengenalkan produk lokal sebagai brand sepatu yang terjangkau dan menjaga kualitas produk demi para konsumen, serta ingin menjadi wira usahawan yang mandiri dan berkualitas yang dapat bersaing di pasar dan juga dapat mengembangkan usaha dengan baik di dalam negeri. Dengan ini saya juga memiliki misi, yaitu mengembangkan suatu usaha yang sudah ada dengan mengenalkan produk sepatu berkualitas dari Indonesia di lingkungan nasional maupun internasional. Nah, itulah tadi visi dan misi usaha yang akan saya dirikan. Kemudian di sini saya akan mengenalkan nama perusahaannya. Nama perusahaannya itu adalah Tam Supply. Tam Supply ini perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk, yaitu sepatu, dengan beralamatkan di Jalan Hibrida Raya. Nah, kemudian itu ruang lingkup usaha. Ruang lingkup usaha yang akan saya rintis ini dimulai dari satu toko saja, dengan memasok sepatu dari tempat produksi sepatu berkualitas di Indonesia. Keuntungan bisnis ini selain pasar yang sangat luas dan banyak pilihan produk produsen, usaha ini juga dapat dijalankan sebagai bisnis kecil-kecilan dengan modal minim bahkan nol. Nah, kami cukup berbekal katalog atau brosur yang diberikan pabrik usaha pembuatan sepatu yang kemudian diedarkan ke sejumlah teman dan lingkungan terdekat. Nah, kemudian rencana organisasi. Dalam perekrutan tenaga kerja, saya menggunakan tenaga kerja yang dibayar per bulan. Saya akan merekrut 2 pria maupun wanita yang akan menjadi pramuniaga dan kasir. Kemudian untuk masalah pemasaran, di sini saya menganalisa target pasar. Target pasar kami yaitu anak muda umur 19 sampai 35 tahun, karena untuk marketing digital biasanya umur itu yang fasih banget sama internet. Nah, tapi ke depan kami akan banyak mengembangkan dan mengikuti tren juga. Nah, kemudian analisis persaingan usaha. Analisis persaingan usaha, kekuatan dari produk yang kita buat terletak pada bahan baku yang berkualitas, desain yang menarik, produk yang awet, kemudahan bertransaksi, akses bisnis, dan pelayanan yang ramah. Kemudian itu tidak dapat dipungkiri, persaingan bisnis dapat terbilang sangat sengit. Untuk mengantisipasi hal ini, kami bisa mendesain sepatu yang menarik dan unik dan memberikan pelayanan yang maksimal tentunya. Kemudian opportunity. Produk yang berkualitas pasti mempunyai kesempatan untuk berkembang. Nah, oleh sebab itu perlu melakukan beberapa strategi agar bisnis sepatu laris manis dan sukses. Salah satu kiat sukses menjalankan bisnis sepatu adalah sesuai passion kita. Cara sukses bisnis sepatu berikutnya adalah memaksimalkan penjualan secara online. Kemudian itu suatu perencanaan dapat terhambat apabila tujuan yang tidak tepat. Nah, mengambil keputusan harga yang tidak melihat aspek bahan baku dan tidak bisa menjaga kebersihan di toko tersebut. Untuk analisis usaha bisnis penjualan, sepatu lumayan menguntungkan karena usaha ini bisa dikombinasikan dengan usaha sejenis seperti penjualan sandal, tas, dan lain sebagainya, sehingga keuntungan bisa berasal dari banyak sumber. Cara memulai usaha sepatu ada 2 cara, yaitu menggunakan sistem online maupun secara fisik. Langkah pertama adalah mencari pemasok atau pabrik pembuat sepatu, bisa mendapatkannya di sentra pembuatan sepatu di Cibuyut misal, di Bandung. Nah, setelah mendapatkan tawaran kerjasama,
maka kita dapat memulai menjalankan usaha sepatu baik sebagai reseller maupun dropshipper. Kemudian itu prospek usaha. Untuk menarik perhatian anak muda, kami ada 3 hal. Satu, dari sisi desain, kami selalu berusaha mendesainnya untuk timeless. Maksudnya timeless itu jadi kalau dipakai sekarang sampai 10 tahun ke depan masih bisa dipakai. Masih bisa dibilang bagus, desain yang tak lekang oleh waktu gitu. Selanjutnya dari sisi service, kami selalu mendengarkan feedback dari konsumen dan selalu investasi di layanan customer. Oke. Nah, itulah rencana bisnis yang akan saya rencanakan untuk di Tam Supply ini. Jadi mungkin itu saja dalam presentasi rencana bisnis dan rencana pesan bisnis. Saya Debi Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.